tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Amin. Ini tepuk tangan kekuatan di tengah pergumulan. Dan ini tepuk tangan besok ada mujizat. Amin. Minggu depan ada kemenangan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Selamat bulan baru. Pastikan saudara sudah pegang roti dan anggur. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amen. Saudara, perjamuan kudus bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi perbuatan Tuhan kepada kita. Dan Alkitab berkata setiap kali, artinya saudara bisa melakukan itu berkali-kali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali, setiap kali. Ada orang yang melakukannya berkali-kali, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Amen. Yang kita ingat adalah Tuhan punya perbuatan, bukan kita punya keadaan. Yang kita ingat adalah apa yang sudah Tuhan selesaikan, bukan apa yang sementara kita gumuli. Khotbah 3 minggu lalu, perjalanan orang percaya dimulai dari sudah selesai. Semua bilang sudah selesai. Sudah selesai. Bukan berarti kau setia supaya semua sudah selesai, bukan. Kesetiaan kita dibangun atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Haleluya, mari kita pegang roti. Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Bahkan keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka juga bisa menikmati berkat-berkat yang sama. Kami percaya di mana tubuh-Mu dipecahkan, di sana ada kemenangan, ada kekuatan. Bahkan 2 orang yang begitu frustrasi, begitu lemah, yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Waktu mereka makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, dari keadaan kecewa, frustrasi, mendapat kekuatan yang baru, plus mata mereka terbuka, dan mereka bisa memandang kemuliaan Tuhan. Saudara yang sementara melihat kabur ke depan, ekonomi lagi parah, saudara yang sementara berkata, bagaimana harapan ke depan? Hari ini Tuhan bukakan mata saudara, sehingga engkau bisa melihat pengharapan dalam Kristus, betapa dalam, betapa lebar, betapa luas, betapa tingginya kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Kami percaya waktu kami memakannya, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kanker, kista, miom, semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan penyakit turunan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan terima berkat-berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesaya 53 berkata, penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Mari angkat cawan, yang mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian yang baru. Semua bilang perjanjian baru. Perjanjian yang lama kita dituntut, perjanjian yang baru Tuhan menyediakan. Perjanjian yang lama kamu harus do good, get good, do bad, get bad. Tapi perjanjian yang baru, aku akan. Dan kita ada dalam perjanjian yang baru. Di mana Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyediakan. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini. Kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Warisan disiapkan, warisan dicairkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, darah adalah nyawa, nyawa adalah darah, dan kami punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, semua depresi, stres, halusinasi yang liar-liar semua disembuhkan oleh Tuhan, bahkan vertigo sembuh dalam nama Tuhan Yesus, karena ini perbuatan Tuhan yang luar biasa. Anak kami, suami kami yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka dapat perlindungan yang sama. Bahkan semua tuduhan 5 menit lalu, tuduhan 1 menit lalu tidak berlaku lagi, karena Tuhan memandang kami dengan tertawa bahwa kami kebenaran di dalam Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur tanah kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami bukan cuma pemenang tapi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara. Shalom, selamat bulan baru. Praktis di tahun 2025 ini tinggal 115 hari saudara-saudara ya.
Karena 4 ber itu 122 potong 7 ya tinggal 115. Setiap hari adalah mujizat dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran karena orang-orang di dalam Tuhan memiliki hikmat yang berbeda dengan orang-orang yang di dunia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan September ini, ber yang pertama. Dan saudara kalau di Manado begitu masuk September, lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Ya, umur panjang di tangan kanan Amsal 3 ayat 16-17, kekayaan, kehormatan, bahagia dan sejahtera. Ada 5 hal saudara-saudara ya. Jadi dimulai dengan umur panjang dulu. Bukan kekayaan dulu. Apa artinya kekayaan kalau umur pendek, saudara-saudara ya. Jadi umur panjang dulu, kekayaan, dan orang kaya terhormat, tidak sombong, tetap rendah hati ya. Kemudian bahagia dan sejahtera ada di mana-mana. Karena apa yang what money can buy, apa yang uang tidak bisa berikan, sudah diberikan buat saudara berlimpah-limpah. Kalau saudara pernah baca what money can buy di rumah-rumah di mana orang pernah bikin figura kemudian tempel di sana, bisa beli buku tapi tidak bisa beli hikmat, bisa beli obat tapi tidak bisa beli kesehatan, bisa beli rumah tapi tidak bisa beli kekeluargaan, bisa beli makanan tapi tidak bisa beli selera makan. Karena saya pernah bertemu dengan orang yang betapapun dia melihat teman dan sahabatnya makan, dia belum bisa makan sampai minum obat perangsang. Tapi kita ini kadang masih ingin makan, sudah habis saudara-saudara ya. Artinya Tuhan berikan kita selera yang luar biasa. What money can buy, apa yang uang tidak bisa berikan. Dan mari saudara-saudara, di dalam Tuhan kita percaya setiap hari dijadikan oleh Tuhan ya. Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang Tuhan jadikan, mari kita bersuka-suka di dalamnya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita tidak pakai lihat hari baik, tanggal baik. Ada yang mau masuk rumah, lihat dulu hari baik. Ada yang mau nikahkan anak, lihat dulu tangan baik. Semuanya dijadikan oleh Tuhan. Bahkan nama-nama hari diambil dari nama-nama perayaan-perayaan kafir. Ya, Sunday, hari matahari, Monday atau Monday, hari bulan dan seterusnya. Nama-nama dewa Yunani kuno juga ada di dalam nama bulan, Janus dan sebagainya, saudara-saudara ya, itu Januari. Tetapi kita menjadikan semuanya adalah harinya Tuhan. Saudara tahu sejak Paskah pertama yang dilakukan oleh orang Israel, Tuhan berkata ini akan menjadi kepala atau awal dari setiap tahun atau setiap bulan. Jadi Paskah itu menandai permulaan yang baru. Padahal itu bulan ketiga saudara ya. Tapi dijadikan bulan pertama gara-gara Paskah, gara-gara penumpahan darah. Saya percaya ini akan menjadi awal yang baru. Semua pergumulan, semua masalah sudah selesai dan sudah kita mulai dengan sesuatu yang baru. Saya ada ciptaan yang baru, kata firman Tuhan. Engkau juga ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara jangan bergumul dengan kekuatan sendiri dalam menghadapi persoalan. Mari tangan Tuhan yang tidak kelihatan ada bersama-sama dengan kita. Saya pernah cerita buat saudara bahwa ketika saya masih menjadi staf di sebuah penggembalaan, dapat julukan dari teman-teman, pendeta Nobel itu cerewet, saudara-saudara ya. Ini cerewet, betul saya juga menjadi, saya ini orang yang suka berbicara, ya suka, pokoknya harus berbicara lah begitu saudara ya. Lalu begitu mendapat predikat itu saya buat komitmen, besok saya tidak mau cerewet. Saudara begitu masuk kantor jam 9 mau cerewet, bisa tahan. Jam 10 mau jebol, tahan. Jam 12 mau jebol, tahan. Lewat jam makan selesai. Jam 2 sampai jam 5 sore kantor selesai, saya berhasil sukses. Tapi besoknya jebol 2 kali lipat, saudara-saudara ya. Karena saya hanya berusaha dengan kekuatan sendiri dan hanya menimbun, saudara-saudara. Kenapa? Karena aku ingin berbuat yang baik, Roma pasal 7, tapi jahatlah yang ku perbuat. Siapa yang bisa menolong aku dari manusia celaka ini? Syukur oleh Yesus Kristus. Jawabannya oleh Yesus Kristus. Lalu dia tulis pasal 8, hidup oleh roh. Pas ayat yang pertama, sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Saudara tahu, orang yang merasa tertuduh, orang yang merasa terdakwa terus itu mudah sakit. Jadi kadang-kadang penyakit itu karena rasa bersalah, rasa yang dipelihara terus menerus. Ini akar dari segalanya. Itu sebabnya Tuhan mengalahkan segala dakwaan. Dan mari hari ini kita akan belajar satu cerita, satu kisah di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Saudara, ini terjadi di pembuangan pada zaman pemerintahan Nebukadnezar. Saudara, Daniel ada di dalam berbagai macam pemerintahan. Nebukadnezar selesai.
selesai, Belsasar selesai, Darius dan seterusnya. Dia punya posisi tetap eksis karena dia tidak menjadikan pemimpin sebagai sandaran, tapi Tuhan sebagai sandaran. Ya, jangan jadikan pemimpin karena pemimpin cuman ada masa bertugas. Ya, orang yang saya andalkan sudah pensiun, habislah kau. Aduh, tadinya saya pikir dia bisa, tapi sekarang dia sudah tidak punya jabatan. Saudara, andalkan Tuhan karena di sorga tidak ada pemilu kada, di sorga tidak ada pergantian. Saudara ya, Yesus Raja memerintah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan selama dia memerintah, jemaat umatnya pasti aman. Nah, ini terjadi di pembuangan dalam zaman Nebukadnezar dan dia ada 3 kali menyerbu Yerusalem. Jauh sebelum Nebukadnezar mengangkat orang-orang Yehuda atau kerajaan Yehuda ini ke dalam pembuangan, sudah dinubuatkan berulang-ulang. Sudah disampaikan kalau kamu tidak berhenti menyembah berhala, kamu akan diangkut ke tempat pembuangan. Mereka malah marah pengkhotbah itu. Mereka malah masukkan penjara si Yeremia. Lalu berkata, emangnya Tuhan cuma bisa bicara lewat kau saja? Dengarkan semua aman-aman, semua baik-baik, masa kau bicara seperti itu? Orang Israel ini jatuh bangun dalam penyembahan berhala dan kerajaan utara sudah dibubarkan, sudah dihancurkan tahun 722. Lebih singkat umurnya. Kerajaan selatan yang cuma 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin, karena Yehuda lebih banyak makanya disebut kerajaan Yehuda, itu ibu kotanya di Yerusalem, itu sedikit bertahan lebih lama, kurang lebih beda 200 tahun dengan kerajaan utara yang diporak-pandakan oleh Asyur. Saudara-saudara, tahun 600-an sebelum Masehi, si Nebukadnezar ini datang untuk menghancurkan kota Yerusalem dengan 3 kali pengangkutan. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di dalam pengangkutan yang pertama. Dan saudara tahu pada yang paling terakhir itu bait suci diratakan dengan tanah, ya, bait sucinya dihancurkan. Nah, sedikit cerita saudara-saudara ya, ini penyembahan berhala menjadi gaya bagian daripada 2 kerajaan yang terpecah ini. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, raja ketiga anak daripada Daud Salomo, raja keempat Rehabeam hanya memerintah beberapa saat, kemudian kerajaan ini menjadi pecah, 10 suku ke utara bersama dengan Yerobeam, ibu kotanya di Samaria, dan 2 tetap bertahan di Yerusalem dengan kerajaan Yehuda dan Benyamin. Nah, ini yang terjadi adalah pembuangan kerajaan Yehuda di Babilonia. Oke, sedikit sejarah tahu saudara-saudara ya. Nah, kita akan lihat pada waktu mereka-mereka ini yang dipilih oleh raja untuk masuk dalam diklatnya Babilonia selama 2 tahun, maka salah satu persyaratan nama mereka harus diganti menurut nama dewa-dewa yang ada di Babilonia. Daniel diberi nama Belsasar. Bel itu dewa Bel, saudara ya, dewa yang sangat terkenal. Kemudian Misael, Asaria, Hananya, itu nama asli Ibrani mereka diganti menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, saudara-saudara ya. Jadi nama-nama yang terakhir yang saya sebutkan inilah nama dewa yang ada di Babilonia. Itu persyaratan untuk masuk di dalam diklat Babilonia. Lalu mereka sudah punya asupan gizi, saudara tahu kan cerita yang sangat menarik di pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, sudah bisa lihat bagaimana mereka hanya minta makanan yang sederhana, air putih, makan buah-buah, kemudian mereka dites karena ini melanggar SOP daripada diklat, yaitu tidak boleh pilih menu sendiri, tapi mereka tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, kemudian mereka dites 10 kali lebih pintar. Bapak Ibu, ternyata takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Amin. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Mungkin kalau periksa gizi kita tidak seperti yang diharapkan. Tapi kalau kita bisa dipercayakan Tuhan untuk menangani bisnis-bisnis, tugas-tugas yang berat. Saya tahu itu bukan karena itu ya, perlu kita makan sehat. Tapi karena takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmat. Ya. Saya berdoa saudara ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan ya. Boleh kasih minum vitamin vitamin otak, boleh kasih minum, tapi lebih daripada itu hikmat hanya datang karena takut akan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, lalu mereka ini ada di dalam satu situasi, di dalam pasalnya yang kedua kita akan lihat, pasal yang ketiga kita akan lihat bersama-sama, itu judulnya perapian yang bernyala-nyala ya. Kalau di TB2
terjemahan yang sudah diperbaharui ini, di mana dibuat lebih mudah seperti ganja itu dalam Alkitab udah diganti bukan ganja lagi, sampai orang bisa punya salah persepsi. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1, pada mulanya firman, kalau di dalam TB2 pada mulanya sudah ada firman, ya, lebih tegas, lebih ditekankan. Nah, di dalam TB2 itu dikasih judul perapian yang menyala-nyala, sama ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, kurang lebih 27 sampai 30 meter. Ini emas, saudara ya, 30 meter, 27 meter, bayangkan saudara, satu hasta itu dari siku ini sampai di ujung jari itu satu hasta. Ya. Jadi kalau 60 ya sekitar 27 sampai, kalau satu hasta ini 45 ya mungkin 27, kalau satu hastanya ada yang setengah meter, tangan-tangan orang di sana mungkin lebih panjang, ya 30. Saudara-saudara, patung ini cukup tinggi di sebuah lembah di wilayah Babel, di lembah Dura. Nah, banyak orang bertanya, dalam cerita ini kok Daniel tidak ada? Ya, memang Daniel tidak ada karena Daniel ini ditugaskan di istana. Coba kita mundur satu pasal sebelumnya, dari pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-48, 49, di sana dikatakan bahwa tetapi Daniel tetap tinggal di istana. Kenapa? Pemerintahan tidak boleh kosong. Saudara ingat tahun kemarin, tahun 2024, presiden kita dilantik di hari Minggu, saudara ya. Itu bukan pemilihan hari secara acak, tidak. Tapi pada hari Minggu itulah pas masa pemerintahan presiden sebelumnya 5 tahun pas. Jadi mau jatuh hari Jumat kah, mau jatuh hari Sabtu kah, mau jatuh hari Minggu kah, harus dilakukan pelantikan karena tidak boleh ada kekosongan. 1 jam pun tidak boleh kosong. Pokoknya hari di mana dia selesai harus langsung dilantik. Nah, saudara-saudara, begitu juga Daniel. Dia ada di istana. Lalu raja memuliakan Daniel. Ya, ini dia menafsirkan mimpi, memberitakan kepada raja mimpi sekaligus artinya. Ini raja saking kaget, bahkan dia punya mimpi dan arti harus diceritakan. Sampai orang pintar di Kasdim bilang tidak ada raja yang berhikmat seperti engkau. Coba cerita dong mimpinya, nanti kami kasih tahu artinya. Tidak, saya sudah tahu kamu mau sepakat, mau cerita yang tipu-tipu buat saya. Pokoknya apa yang saya mimpi sekaligus artinya. Wah, tidak ada orang yang bisa. Daniel terancam dibunuh karena raja bilang, matikan, bunuh semua orang-orang pintar. Termasuk Daniel adalah mencaman, kemudian kasih waktu, saya cari Tuhan karena ini Tuhan yang bisa selesaikan. Betul? Lalu raja memuliakan Daniel karena raja tersungkur, dia bilang luar biasa yang disampaikan oleh Daniel. Nah, dianugerahkan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ayat 49. Nah, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi saudara-saudara, Daniel ini, saudara tahu, sukses menurut Alkitab itu bukan berapa banyak yang kita bisa kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita bisa bagikan. Dia bisa ambil semua posisi ini, tapi dia bisa bagi buat saudara-saudaranya. Kasih dia posisi ini, kasih dia posisi ini. Saudara bisa tahu, Musa dalam usia muda sudah punya posisi yang luar biasa di istana Mesir. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Cuman begini jentik jari, semua pembantu datang, jentik jari, makanan bisa datang, saudara-saudara ya. Dan semua orang menganggap Musa sukses luar biasa. Orang tuanya mungkin disalami, saya bangga sekali. Kamu punya anak itu seperti itu. Kapan anak saya bisa seperti dia? Lalu tiba-tiba Tuhan bawa dia keluar pergi ke Midian. Ternyata sukses menurut dunia beda dengan sukses menurut Tuhan. Menurut dunia apa yang bisa kita dapatkan, tapi menurut Tuhan apa yang bisa kita bagikan. Itu sukses menurut. Aku akan berkata engkau, Kejadian 12, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Saya setuju, semua yang ada pada kita adalah berkat Tuhan. Bisa bilang amin? Kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tetapi yang Tuhan kasih itu bukan untuk kita saja, tapi untuk Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Waktu Kerit kekurangan kekurangan air, sungai Kerit menjadi kering, tempat persembunyian Elia setelah dia berkata tidak akan turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan, Tuhan bilang pergi ke Kerit, lalu sungai ini menjadi kering. Tuhan sanggup
untuk membuat sungai ini berair kembali, bahkan bisa banjir dengan air, karena dia Tuhan yang berkuasa. Tapi kenapa tidak Tuhan lakukan? Sementara orang Israel kehabisan air, dari batu bisa keluar air. Apakah Tuhan tidak sanggup membuat sungai Kerit ini tidak menjadi kering? Sanggup. Tapi kalau Tuhan hanya buat sungai Kerit ini untuk Elia, orang lain tidak akan memuliakan Tuhan. Tuhan keluarkan Elia dari sana untuk Tuhan buat sesuatu yang jauh lebih hebat, supaya banyak orang percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Biarlah lewat posisi jabatan kedudukan yang Tuhan percayakan buat saudara, itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sukses menurut Tuhan adalah ketika kita bisa menjadi berkat. Nah, Daniel membagi-bagi posisi, dan dia tetap tinggal di istana raja. Kemudian ada persoalan ini. Mereka pergi ke satu tempat untuk KKR. Nah, KKR ini adalah KKR, semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh raja sepanjang 60 hasta terbuat dari emas. Lalu saudara, semua petinggi-petinggi dikumpulkan. Kita cepat saja ayatnya yang kedua, ya, lanjut ayat yang kedua. Raja ini mengumpulkan semua orang, lalu raja bukan saja menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya ini. Ini acara nasional, tidak boleh ada yang miss. Bahkan sudah lihat semua unsur-unsur pemerintahan diundang, di list semuanya, dan ini acara penting. Lalu orkestra yang besar diundang, ya, paduan suara yang besar diundang, orkestra karena ada alat musik. Ayatnya yang keempat dikatakan begini, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, dari segala bahasa, ya, dari segala bangsa, jangan dulu. Dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi semua orang itu ada banyak macam bahasa, ada banyak-banyak bangsa, ada banyak macam suku, kumpul di sana dengan perintah ini, ayatnya yang kelima. Dikatakan begini, demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Jadi ada konser, ya. Pemain-pemain musik terkenal diundang, mendengar seruling, kecapir, semua. Saudara-saudara, apa yang ditulis ini sama seperti apa yang Tuhan bicara di dalam Mazmur 150, pujilah Tuhan dengan gambus, ceracap, dengan berentang, ya, cerijik, dan sebagainya. Lalu dalam ayatnya yang ke-6 dari Mazmur 150, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu lihat apa yang mereka lakukan? Ada bunyi musik, dan pada waktu kamu sujud mendengar bunyi-bunyi itu, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Lanjut ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah, juga dibuat SOP, ini rapat terakhir bagaimana? Kita checklist, paduan suara, orkestra sudah, sound sudah, ini semua sudah. Terus jangan lupa, bisa saja ada orang yang nanti tidak menyembah patung ini. Kita buat sanksi. Oh iya, sanksi dibuat, ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi mungkin ini smelter yang dipakai untuk bikin patung nih, apinya belum dipadam-padamkan, saudara-saudara. Disiapkan juga untuk tempat pembakaran. Orang masuk situ pasti jadi abu, saudara. Pasti abu. Ayatnya yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi saudara-saudara, musik itu sebetulnya sebuah pesan, dan saya ingin menyampaikan buat saudara peranan musik. Kadang-kadang kalau kita salah dengar musik, musik itu bisa menimbulkan sayang diri. Kita yang jadi pusat penyembahan. Aduh, kasihan. Banyak orang yang melakukan perbuatan nekat karena salah dengar musik. Ya, timbul rasa sayang diri. Ayo habisi saja dirimu. Kamu tidak begitu berarti lagi. Orang tidak mengasihimu. Lalu mulailah cari lagu-lagu yang, ya, kasihan diriku ini. Tidak ada yang mau mengerti. Nah, ini musik bisa menimbulkan penyembahan kepada Tuhan atau penyembahan kepada diri sendiri. Makanya awasi musik, saudara. Ya, sekarang ini begitu gampang kita download musik. Yang gratis, semua yang berbayar. Ada yang premium. Tidak pakai potong-potong iklan. Semua ditawarkan dengan limpah ruah. Tetapi hati-hati, saudara, ada musik yang menimbulkan penyembahan kepada Tuhan, tapi ada musik yang menimbulkan penyembahan kepada yang lain, termasuk diri sendiri. Ya, jadi hati-hati. Kau pun ada sambung tuh periksa. Kalau kau pun ada sambung orang mati bangkit, itu haleluya.
Kalau kau pun ada sambung, orang sakit sembuh, itu haleluya. Saya ingat dulu waktu menyiar di radio, setiap kali saya memulai, saya suka putar lagu itu, janjimu seperti fajar pagi hari. Zaman itu lagi top, lalu ada seorang haji yang telepon, tolong kak, lagu itu boleh diputar 2-3 kali. Kenapa? Aduh, saya jadi senang sekali. Saudara, bahkan haji saja diberkati dengan lagu itu. Jadi orang sakit kalau dengar, sembuh. Bahkan saya dengar ada orang yang telepon, begitu diangkat dibilang, kawan, saya akan telepon ulang kau mati dulu. Kenapa? Nanti kau tunggu sampai berapa menit begitu baru kau angkat karena kau pun ada sambung tuh bikin saya segar, saudara. Nada sambung saja bisa bikin orang sakit sembuh. Tapi ada nada sambung yang bikin orang sehat mati, saudara-saudara ya. Pastikan nada sambung saudara tidak seperti itu, saudara-saudara ya. Karena pulsa yang ada di handphone kita adalah pemberian Tuhan. Biarlah itu juga jadi berkat buat orang lain. Kasih tahu di kiri kanan kau sudah dengar tuh, hapus dulu sebelum ibadah ini selesai. Kau pun ada sambung tuh bikin orang sakit hati saja, saudara ya. Hapus saja. Tapi saya percaya di ruangan ini tidak ada nada sambung yang bikin orang sehat jadi sakit, saudara ya. Yang ada orang sakit jadi sembuh. Puji Tuhan. Nah, musik bisa menimbulkan penyembahan kepada diri sendiri, penyembahan kepada yang salah. Tapi biarlah musik menimbulkan penyembahan kepada Tuhan. Ada sesi khusus nanti kita bisa bicara ini ya. Karena pada waktu Saul dirasuk setan, Daud ambil musik, lalu dia menyanyi musik, kemudian dia merasa lega dan dia dibebaskan. Jadi musik juga bisa membebaskan. Ayat yang ke-8. Haleluya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Saudara-saudara dengarkan, ternyata waktu bunyi musik ini dibunyikan, ada 3 orang Ibrani yang tidak mengkompromikan kebenaran, tidak mengkompromikan nilai-nilai ilahi yang ada di dalam mereka dengan menjualnya demi mendapatkan keselamatan. Ini sedikit menyinggung khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Terhadap otoritas ada 2 hal penting, semua ucapkan sesudah saya, tunduk, kurang berkas, tunduk, dan taat. Nah, tunduk ini mutlak, taat ini lihat. Saudara bisa tunduk tanpa taat. Kalau yang disuruh bertolak belakang dengan firman Tuhan, saudara tunduk tapi tidak taat dengan konsekuensi, bahaya, masalah yang akan mengancam saudara. Tapi dengarkan, kalau ketaatan kepada firman Tuhan itu menjadi prioritas, Tuhan pasti akan bela saudara. Amin. Nah, saya cerita sedikit dulu. Nebukadnezar sudah sangat yakin bahwa agama manapun tidak ada Tuhannya yang bisa menyelamatkan dia dari tangan saya. Kenapa? Karena orang Israel yang bangga dengan Tuhan yang hebat, cerita tentang Tuhannya orang Israel yang membelah Laut Merah, itu terdengar buat semua orang, itu diceritakan berulang-ulang generasi ke generasi, bahkan saudara tahu bahwa ketika 2 orang yang masuk ke Yeriho 40 tahun kemudian, cerita itu masih panas dan mereka berkata 40 tahun lalu kami dengar waktu kamu mengeringkan Laut Merah, semua kami tawar hati. Nah, Tuhan yang hebat yang ditakuti oleh bangsa-bangsa ini, Nebukadnezar bikin hancur sampai ke bait sucinya dan dia aman. Terus dia berkata, Tuhan mana yang bisa menyelamatkan kamu dari tanganku? Kau Tuhan saja, saya obrak-abrik di rumah di Yerusalem. Lah sekarang kau mau harap sama siapa? Saudara-saudara, kira-kira seperti begitu. Saking bangganya Nebukadnezar karena prestasi-prestasi perangan yang dia lakukan, termasuk mengalahkan dan mengangkut orang Israel kepada pembuangan. Bait sucinya dihancurkan, perkakas-perkakasnya diambil. Mana Tuhanmu? Nah, kadang-kadang saudara, dalam hidup kita mengalami seperti begitu. Mana kau Tuhan, kau ibadah-ibadah, kayaknya Tuhan tidak tolong kau. Mana kau Tuhan. Kita sepertinya dihina. Dengarkan Bapak Ibu, Tuhan bekerja menurut waktunya. Dan waktu Tuhan jauh lebih hebat daripada waktu kita. Kalau boleh Tuhan datang sekarang dan bebaskan saya sekarang. Tuhan bilang nanti, 2 hari lagi dia berlama, sesudah 4 hari Lazarus mati, baru dia datang. Dan saudara bisa lihat akibat dari waktunya Tuhan jauh lebih hebat daripada waktu yang kita paksakan. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kurang apa dekat. Lalu orang berkata, mana kau Tuhan itu yang dekat, yang selalu mampir di rumahmu, yang katanya kau katakan tadi pagi saya dengar suaranya. Oh, saya begitu bahagia karena bersama. Mana Tuhanmu? Sementara masalahmu ada di depanmu, bukan selesai malah tambah parah. Mana Tuhanmu? Ini dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mana Tuhanmu? Keadaannya jauh lebih parah. Saudara-saudara, ini dialami juga oleh Maria dan Marta. Lazarus akhirnya mati. Dan saudara-saudara, Tuhan bekerja menurut waktu.
waktunya. Dia datang setelah Lazarus 4 hari dalam kuburan. Tradisi orang Yahudi mirip dengan kita. Kalau 3 hari mati rohnya belum kemana-mana. Masih di seputaran kita. Masih gentayangan dekat-dekat kita. Nanti kalau 4 hari itu sudah tidak mungkin. Sudah hilang selama-lamanya. Sudah putus hubungan. Nah, orang Yahudi juga percaya kalau 3 hari mati masih bisa bangkit. Tapi Tuhan datang di hari keempat di mana semua orang punya mitos pengharapan kepercayaan, semua hancur dan di sana dampaknya sangat luar biasa. Kalau dia datang waktu Lazarus masih sakit, cuman satu rumah yang bikin ucapan syukur, cuma keluarga yang bikin ucapan syukur. Tapi kalau dia datang menurut waktunya dia, satu kota melihat Tuhan yang luar biasa. Seluruh orang Betani, 4 hari mati, sudah bangkit. Saudara-saudara, soal berikut mereka mau bunuh Lazarus itu soal yang lain. Tapi Tuhan buktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Saya tidak tahu, mungkin saudara sementara bergumul, aduh saya malu nih Pak Dong, saya sudah bicara-bicara Tuhan tapi kayaknya Tuhan belum tolong nih. Aduh nanti orang bilang apa? Lihat Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah dipermalukan begitu hebat oleh Daniel, oleh Nebukadnezar. Mana Tuhanmu? Kau pikir kau Tuhan bisa selamatkan, bisa tolong kau? Kau jangan kau tahu kau orang beribadah, saya tahu kau orang percaya, tapi kau Tuhan mana? Kau lihat ini, saya bisa tentukan kau, saya bisa kasih pindah kau, saya bisa kasih habis kau karir. Saudara, itu kata orang. Tapi kata Tuhan lain, saudara ya. Engkau bukan turun tapi naik, walaupun kelihatan sementara turun. Amin. Waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kita lihat nanti mau jadi apa dengan mimpinya. Bagi saudara-saudara Yusuf, mimpi Yusuf tinggal halusinasi, tinggal kenangan. Tapi bagi Tuhan, itu progres perjalanan kepada penggenapan janji. Kau mau pilih apa kata orang atau apa kata Tuhan? Amin. Tadi saya baru berdoa dengan seorang yang suka halusinasi. Saya kasih salah satu yang suka halusinasi itu karena terlalu banyak merenungkan kata orang. Apalagi yang ngomong nih orang pengaruh. Tapi sepengaruh-pengaruhnya, dia tidak bisa kasih oksigen kalau kau mau bernapas. Dia tidak bisa tambah umurmu. Dan dia tidak bisa tolong kau di setiap waktu. Karena ada saatnya dia istirahat, kau minta pertolongan, dia tidak bisa tolong. Tapi Mazmur 121, penjaga Israel, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Mana yang kau mau renungkan? Orang punya perkataan atau Tuhan? Renungkanlah firman Tuhan, baik siang maupun malam. Yang setuju katakan amin. Ini orang Kasdim menuduh tiap hari tuduhan dari musuh datang. Kau terlayak karena kemarin kau bikin ini. Kau terlayak karena kau sudah bikin masalah ini. Kau tidak lihat, makanya doamu tidak dijawab. Terima kasih, saya terakan dengar karena akte tertulis Tuhan tersenyum atas hidup saya. Saya sering mendengar ada banyak pendeta, mari kita buat Tuhan tersenyum. Kok siapa sampai kau bisa bikin Tuhan tersenyum? Saudara? Yang bikin kita tersenyum itu sebetulnya Tuhan. Bukan kita yang bikin Tuhan tersenyum. Saudara dengarkan, tidak ada perbuatan baik yang saudara lakukan yang membuat Tuhan tambah sayang buat saudara. Dia tetap sayang saudara. Tidak ada kesalahan, kejahatan yang saudara buat yang membuat Tuhan kurang sayang buat saudara. Dia tetap sayang saudara. Masalahnya kita yang kurang sayang Tuhan atau kita yang tambah sayang Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tuduhan-tuduhan ini selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Dituduh. Nah itu tadi saya bilang di awal bahwa orang sakit itu karena terlalu banyak menyimpan tuduhan. Ya memang saya lain, memang saya salah. Memang, saudara itu sumber penyakit. Ya, sumber penyakit. Jadi hari ini kita sudah dibebaskan dari segala tuduhan. Wahyu pasal 12 berkata begini, dan mereka mengalahkan si pendakwa itu yang mendakwa umat Tuhan siang dan malam oleh darah anak domba Allah. Makanya tiap kali saudara perjamuan kudus, semua dakwaan sudah selesai. Semua tuduhan sudah selesai. Orang-orang Kasdim menuduh orang-orang percaya.
Ini ada yang melakukan ini. Mereka layak dihukum, makanya kamu layak dihukum. Karena kau tidak, saudara-saudara. Kita mulai dari Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah selesaikan. Dan kita berjalan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya berkata, mereka ini karena orang penting dipanggil, tampillah mereka ini. Raja Nebukadnezar, ya raja kekalah hidupmu. Ya, ini mereka menghadap raja, dong bikin laporan. Ayatnya yang ke-10. Tuanku raja telah mengeluarkan titah. Saya tanya, orang-orang yang suka lapor saudara ini masih adakah dong Sumati? Pak Sumati tapi muncul baru lagi Pak. Ada yang sugem tapi ada lagi saudara ya. Lebih baik saudara yang dilaporkan daripada saudara yang melaporkan. Saya bilang amin. Tak bisa Pak. Kalau tukang lapor begitu mesti petes dia, mesti hajar dia. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 120 itu dikejar-kejar fitnah. Lebih baik saudara dikejar fitnah daripada saudara yang bikin fitnah kejar-kejar orang. Saudara ya. Hari ini lihat nih. Dong laporan ini sampai ke telinga raja. Habis kok. Kopu kasus. Bosu tahu kok habis. Lihat. Tuanku raja mengeluarkan titah. Ya, setiap orang mendengar bunyi sangkakala. Ya, harus turut sujud. Dan berbagai-bagai menyembah patung. Betul. Ayatnya yang ke-11. Lalu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dijawab, betul, sudah saya tanda tangani, sudah ada SK-nya. Terus ada apa? 12. Ada beberapa orang Yahudi. Hah? Orang Yahudi? Yang mana? Para tawanan yang kita bawa di sana. Siapa mereka? Yang kepada mereka telah Tuhanku berikan, orang penting ya. Dia punya posisi, ada posisi di wilayah, yakni Sadrak, Mesak, namanya langsung disebutkan, nggak pakai inisial, langsung namanya disebutkan. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sudah lihat respon daripada raja, dia geram dan marah. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Untung dia teramati saudara-saudara ya. Untung dia terstroke saudara. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Semua panah musuh tidak akan mengganggu saudara. Kalau dalam ketaatan kepada firman Tuhan, saudara harus mengalami diskriminasi. Tetaplah percaya, Tuhan akan menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Tadi pagi saya berbicara dengan seorang ibu yang tetap percaya walaupun dia diperlakukan dengan tidak adil. Sekarang orang-orang itu datang minta-minta tolong. Ibu bagaimana? Kami gini, kami kasih ibu mau apa? Sudah, Tuhan robah keadaannya. Tuhan robah situasinya. Tadinya sudah dia tidak dianggap. Andalkan kebutuhan itu. Saya mau lihat sekarang mereka yang datang minta-minta tolong. Saya mau berkata buat saudara, dia tidak menjadikan keadaan ini untuk tunjukkan itu toh, kau jangan macam tidak saudara-saudara ya. Dia hanya bilang, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang berkuasa. Kalau kau lawan saya, kau bukan lawan saya tapi kau lawan Tuhan yang ada dalam. Nanti kita lihat saudara ya. Nah, lalu raja dalam marahnya berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, kamu tidak memuja yang kurudikan, betulkah? Dikonfirmasi ayat 15. Dikatakan begini, sekarang jika kamu bersedia, belum mereka jawab, dikasih kesempatan karena mereka orang penting, ya dikasih kesempatan. Kadang-kadang saudara, kompromi itu dikasih kesempatan berulang-ulang, tapi tetap ambil komitmen. Sekali aku percaya Tuhan, aku tak percaya Tuhan. Ruth, aku ikut engkau. Datang lagi kesempatan, lihat tuh iparmu sudah pulang, ayo kau ikut sudah. Saya tidak bisa kasih kau jaminan masa depan yang luar biasa. Tidak, jangan paksa aku untuk pulang. Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhan, di mana engkau mati di situ aku mati. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kadang-kadang kita punya komitmen diuji berulang-ulang. Ini banyak ini, ku termau ini. Tidak, sekali Tuhan tetap Tuhan. Lihat mereka dikasih kesempatan. Lalu di bawah tuh raja bilang begini, kau lihat, saya kan sudah kalahkan kamu punya Tuhan, kamu punya rumah Tuhan. Siapa yang bisa lepaskan saya? Bisa kamu dari tangan saya. Siapa yang bisa melepaskan kamu ya dari dalam tanganku, dari tangan dewa-dewa dia yang bisa melepaskan. Dewa mana yang bisa melepaskan kamu daripada tanganku? Ayat yang ke-16. Sadrak, Mesak dan Abednego ngomong, percuma kita berdebat, ya, tidak ada guna kita memberi jawab, tidak ada guna kita berdebat. Saudara-saudara, jangan habiskan waktu untuk berdebat barang yang bodok-bodok. Kalau saudara dapat kebenaran firman Tuhan,
Tuhan, taruhlah itu sebagai kebenaran dalam hati saudara. Maka firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Bukan bilang begini, puji Tuhan, saya sudah dengar ini. Mana itu orang kemarin yang kemarin ketua berdebat, saya kalah. Sini, saya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya memuaskan kebutuhan intelektual saudara, tapi firman Tuhan mengubah saudara, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat, dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini firman Tuhan. Percuma kita berdebat, kita lihat buktinya saja. Ayatnya yang jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, percuma Tuhan paksa, Tuhan tidak tolong pun, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lebih baik kami harus mati karena percaya kepada Tuhan daripada kami hidup sementara karena menyangkal Tuhan. Nah, lihat raja marah sekali. Tadi geram dan marah, lihat ayatnya yang ke-19. Ya, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Smelternya itu dikasih panas dari yang biasa. Saking marahnya, raja suruh kasih panas lebih hebat lagi. Bahkan saudara-saudara, orang yang mengangkat yang paling kuat, yang paling hebat, mati. Lihat ayat yang ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat. Bukan orang biasa ini yang mungkin bisep, trisepnya bagus, yang tahan semuanya. Dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ingat mereka diikat. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu, diikat ya, ini seperti mumi, dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, semua diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saking hebatnya titah raja, ayat 22, orang yang mengangkat ini, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati. Jadi orang yang angkat ini, itulah hari terakhir tugasnya. Orang yang bawa untuk dibuang, itulah hari terakhir. Istrinya mungkin tunggu mau makan malam, dia sudah pulang-pulang. Anaknya mungkin tunggu untuk ngopi, dia sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, dia sudah jadi abu. Bahkan Sadrak, Mesak yang Abednego dilemparkan ke dalam dapur api. Tapi sebelum dilemparkan, orang itu sudah mati. Jadi mungkin mereka terlepas dari tangan itu karena orang itu mati. Ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian. Ini jatuh mungkin karena orang yang tadi mati terlepas tangannya, itu dengan terikat. Jadi jatuhnya mungkin tidak bisa ada gaya untuk bisa selamatkan diri. Jatuh dalam keadaan terikat, sudah bisa bayangkan seperti apa tuh. Kalau kepala, kalau badan, pasti ada yang kolaps. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Mazmur 37, tangan Tuhan menopang engkau. Tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang engkau. Ayatnya yang ke-24. Kemudian terkejutlah raja. Mari dengan hidup dan iman percaya kita buat pemimpin-pemimpin terkejut. Orang-orang yang tadi menghina terkejut. Sudah banyak orang yang melihat itu. Sudah banyak orang yang mengalami itu. Hari ini giliran saudara, lihatlah. Tuhan akan buat perkara-perkara yang luar biasa. Banyak orang akan terkejut. Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar 3 orang. Lihat list ini, daftar hukuman narapidana yang akan kita bakar. Betul-betul 3 orang. Lalu ayatnya yang ke-24, di ke-25 dikatakan begini, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Semua bilang berjalan-jalan dengan bebas. Tadi mereka terikat, sekarang berjalan dengan, saudara, api itu hanya memakan ikatan. Tidak memakan pakaian, tidak membakar rambut, tapi hanya memakan ikatan. Makanya periksa keadaan saudara. Jauh lebih baik hari ini atau waktu saudara bertobat. Hari ini jauh lebih baik. Kenapa? Banyak ikatan sementara dibakar. Lewat pengiringan saudara kepada Tuhan. Abraham Lincoln punya istri yang sangat tidak mendukung pelayanannya. Bahkan semua menteri-menteri dan berkata begini. Kau kasih lepas dia tuh. Kau dukung, kau kasih bias dia. Saya ini istri terlaku sekali. Dia bilang begini. Justru karena dia begitu. Saya bisa jadi kuat seperti hari ini. Saya tidak bilang istri-istri kau ambil senjata hajar supaya suami jadi kuat. Tidak saudara-saudara ya. Tetapi dia melihat semua persoalan dalam kacamata Kristus. Bahwa semua persoalan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dibuang dengan terikat.
Berjalan dengan bebas dalam dapur api. Berjalan dengan bebas dalam persoalan. Jadi bukan nanti di luar dapur api saudara dibebaskan. Masih dalam persoalan saudara dibebaskan. Bisa berjalan dengan bebas. Betapa luasnya dapur api itu. Sampai mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas di sana. Saudara-saudara, Tuhan tidak tunggu di luar dapur api. Tapi Tuhan ada di dalam persoalan saudara. Tuhan tidak tunggu di luar pergumulan saudara. Tapi Tuhan ada di dalam pergumulan saudara. Yang percaya katakan amin. Aduh Pak, ini berat sekali. Ada Tuhan di dalamnya. Berhenti bicara berat. Ada Tuhan di sana. Haleluya. Lalu kita lihat. Ayat 29 mereka dipanggil yang keluar 3 ya. Ayat 25, 26 ya. 26 sekarang. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ya Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Yang keluar 3 orang, yang dilihat 4 orang, yang keluar 3 orang. Ayatnya yang ke-27 saudara-saudara. Dan para wakil raja, para penguasa, mungkin para penuduh tadi saudara ya, yang menuduh mereka, datang berkumpul, pegang-pegang tubuh mereka, raba-raba, cium, tidak ada bau api, tidak ada bau arang sedikit pun. Mereka bukan jadi abu, tapi masih tetap hidup. Mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Semua penghukuman itu tidak menghukum mereka, tidak membinasakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua tuduhan tidak akan menghancurkan saudara. Yesaya 54 ayatnya yang ke-7, semua senjata yang ditempatkan engkau tidak mempan, dan semua tuduhan yang dituduhkan kepada akan engkau buktikan salah, karena itu yang menjadi bagian daripada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang menerima kebenaran daripada Tuhan. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau berkata buat saudara, semua kita yang ada di ruangan ini adalah hamba Tuhan. Katakan saya hamba Tuhan. Memang ada beberapa gereja yang berkata hamba Tuhan itu pendeta. Terus yang lain hamba apa? Ya semua kita ini hamba Tuhan. Bisa bilang amin? Kasih tahu di sebelah, saya duduk di samping hamba Tuhan. Nah, hamba firman, hamba kebenaran, meninggikan Tuhan walaupun tidak ada harapan tetap percaya, walaupun Tuhan tidak tolong tetap percaya, itu hamba Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak. Kapan Nebukadnezar bisa menyanyikan lagu doksologi ini? Kapan Nebukadnezar bisa memuji Tuhan? Ketika ada anak-anaknya yang siap menerima segalanya karena ketaatan kepada Tuhan. Ada banyak pemimpin yang memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tadinya lagunya lain. Sekarang lagunya terpuji. Puji. Ini kira-kira doksologi saudara ya. Saya suka di jemaat sini semua saudara setia. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Saudara bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa gereja begitu persembahan langsung pulang. Yang penting saya kasih dermat. Oh yang penting sebelah ya. Setelah tunggu sampai doa berkat saudara ya. Setelah tunggu sampai pendeta angkat tangan terima berkat. Sudah yang penting saya suka kasih dermat. Nah saya masih ada acara. Sudah Nebukadnezar masih nyanyikan lagu penutup saudara-saudara. Terpujilah Tuhan ya. Saudara-saudara jangan dulu pulang sampai dapat berkat. Setuju katakan amin. Ya ini dia nyanyikan dokter, pujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya. Semua ucapannya dari menghukum, dari para berubah menjadi nubuatan, berubah menjadi profetik. Dia sudah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan yang melanggar titah raja. Ini melanggar dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Raja mengakui ini titah, ini sudah dibuat undang-undang. Tetapi Tuhanmu jauh lebih hebat. Lalu raja kasih awasan. Raja kasih perintah. Siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, ia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dihancurkan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Tuhan dimuliakan. Dan hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego sama dengan Tuhan yang kita sembah hari ini.
Kalau dia sanggup melepaskannya, dia juga sanggup melepaskan saudara. Apa yang ada pada mereka, apakah hilang karena mereka mempertahankan kebenaran? Tidak. Apakah posisi mereka yang tadinya sudah disiap, sudah orang lain sudah siap untuk bagi-bagi hilang? Tidak. Malah mereka ditambahkan. Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Benar-benar tangan Tuhan yang bekerja. Saya berdoa, tangan Tuhan yang tidak kelihatan, sementara merancangkan yang indah dalam hidup saudara. Percayalah, kadang Tuhan bekerja di balik layar, kadang Tuhan bekerja tanpa kelihatan, tapi dia sementara merancangkan yang terbaik buat saya dan saudara. Minggu ini akan menjadi minggu berkat. Saudara akan menikmati kemenangan-kemenangan yang ajaib, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau sempurnakan kebenaran ini. Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami. Dan hanya ikatan-ikatan yang membakar. Hanya ikatan-ikatan yang dibakar oleh api. Baju tidak terbakar. Semua rambut tidak terbakar. Semua tubuh mereka aman-aman. Bahkan mereka tidak hangus, tidak bau asap. Kami percaya Tuhan yang sama juga hanya membakar, mengizinkan semua ikatan kami terlepas. Dan kami berjalan dengan bebas di hari-hari ini. Sementara orang mengajak kompromi, kami bisa berjalan dengan bebas, dengan hati yang bersuka cita. Karena Tuhan kami hidup dan berkuasa. Hamba berdoa kalau ada yang sakit hari ini pulang dengan kesembuhan. Yang vertigo pulang dengan keseimbangan yang luar biasa. Yang asma turun tangga naik tidak akan ngos-ngosan lagi. Karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tadi waktu kami perjamuan yang HB-nya rendah sudah Tuhan tambahkan lagi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri kita nyanyikan.